Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Hari ini Ustadzah Dian akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kemuhammadiyahan kita masih membahas tentang bab 2 ya. Tetapi kita sekarang akan belajar tentang anak soleh. Siapakah anak soleh itu? Anak yang perbuatannya atau amalnya soleh, yaitu sikap hati, lisan, dan perbuatan anggota badan yang baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian, apa ciri-ciri anak soleh itu? Ciri-ciri anak soleh yang pertama adalah beriman dan tidak musyrik. Yang kedua adalah melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adalah berakhlakul karimah. Selanjutnya anak-anak, adab anak kepada orang tua sebagai berikut. Yang pertama adalah sopan santun dalam berbicara. Yang kedua adalah bersikap lemah lembut. Yang ketiga adalah taat kepada orang tua. Dan yang keempat adalah ringankan beban orang tua. Yang terakhir adalah menjaga nama baik harta orang tua. Anak-anak, sekarang Ustadzah akan membahas satu persatu ya tentang adab anak kepada orang tua. Yang pertama adalah sopan santun dalam berbicara. Memperhatikan kata-kata ketika berbicara dengan orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berbicara dengan penuh sopan santun dan dengan ucapan yang mulia. Jangan pernah mengatakan dan jangan pernah menghardik kepada orang tua. Menghardik adalah berkata dengan keras, membentak-bentak orang tua. Penjelasan adab anak terhadap orang tua yang kedua adalah bersikap lemah lembut. Jangan bersikap sinis atau kasar kepada orang tua, walaupun mereka melakukan kesalahan. Berperilaku dengan lembut sebagai cara menghargai orang tua agar tidak menjadi anak durhaka. Selanjutnya, penjelasan adab anak kepada orang yang tua yang ketiga adalah taat kepada orang tua. Berusaha menuruti perkataan orang tua. Selalu menuruti perkataan orang tua kecuali hal yang mengarah pada kejahatan harus menolak dengan cara halus. Nasihat orang tua harus dan pasti mengarah pada kebaikan untuk anaknya. Penjelasan selanjutnya adalah ringankan beban orang tua. Membantu orang tua tanpa harus diminta terlebih dahulu. Misalnya, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan giat, dan melayani orang tua. Membantu orang tua adalah kewajiban anak di rumah dan sebagai tanggung jawab. Biasanya ini kalian lakukan ketika hari libur ya anak-anak, atau sekarang musim pandemi seperti ini kalian bisa meringankan beban orang tua dengan cara membantu pekerjaan rumah, kemudian belajar tanpa harus diingatkan oleh orang tua ya. Selanjutnya adalah menjaga nama baik dan harta orang tua. Bersikap baik untuk menjaga nama baik orang tua. Membuktikan kepada orang tua jika kalian adalah anak yang soleh. Tidak menceritakan kejelekan keluarga kepada orang lain. Anak-anak, setelah tadi Ustadzah menjelaskan tentang siapakah anak soleh itu dan adab anak kepada orang tua, sekarang Ustadzah akan memberikan tantangan untuk kalian. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar menjawab soal berikut ini ya. Soal yang pertama, berbicara kepada orang tua harus dengan. Nah, apa ini jawabannya? Tadi sudah Ustadzah jelaskan.
Jawabannya adalah dengan sopan. Yang kedua, bersikap kepada orang tua harus dengan, kalau tadi berbicara, kalau sekarang bersikap harus dengan lemah lembut. Yang ketiga, nasihat orang tua kepada anaknya pasti mengarah kepada, masih ingat tadi yang Ustazah jelaskan? Mengarah kepada kebaikan. Yang keempat, bantulah orang tua tanpa harus, apa anak-anak ini jawabannya? Tanpa harus diminta. Dan soal yang terakhir, anak yang soleh ialah anak yang sikap hati, tutur kata, dan perbuatannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh, ayo kita bersama-sama menjawabnya, ditentukan oleh agama. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran kemuhammadiyahan dengan tanggung jawab dan mandiri. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan diputar kembali video ini atau dibaca buku paketnya, atau boleh bertanya kepada ayah dan bunda. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.